Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan saya bahas pada hari ini yaitu tentang pelayanan kesehatan peduli remaja atau yang disingkat dengan PKPR. Mungkin adik-adik atau para orang tua pernah dengar istilah PKPR. Mungkin dari gurunya misalnya memperkenalkan petugas PKPR yang datang ke sekolah. Kali ini saya akan membahas dengan lengkap agar para orang tua dan adik-adik tidak salah paham atau takut dan bisa mengerti apa itu program PKPR. Bersama saya dan Ayu. Yuk kita langsung saja. Generasi muda, masa depan bangsa. Derasnya arus globalisasi berkembang pula masalah kesehatan remaja, baik masalah fisik, psikis, maupun psikososialnya. Seperti sama-sama kita lihat di layar, masalah fisik remaja yang umumnya terjadi yaitu jerawatan. Dikarenakan pada masa ini terjadi proses pematangan reproduksi manusia. Terjadi pula perubahan hormon yang menyebabkan timbulnya jerawat. Selain itu, masalah kesehatan fisik yang sering kita dengar yaitu stunting. Stunting itu dikarenakan oleh gizi yang kurang di awal kehidupan saat dikandung ibunya misalnya, sehingga tubuhnya tidak menjadi tinggi. Biasanya dikatakan pendek pada wanita, tinggi badannya di bawah 145 cm. Masalah psikis contohnya yang sering terjadi di sekolah yaitu kasus bullying yang menyebabkan terganggunya psikis remaja. Biasanya remaja akan menjadi sangat stres ya ketika dibully oleh teman-temannya. Kemudian masalah fisik lainnya seperti penyimpangan perilaku seksual dapat mengganggu psikis remaja. Penyimpangan perilaku seksual yang sering kita dengar yaitu LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang bermula dari terganggunya psikis remaja. Dan psikososial seperti yang kita ketahui di Indonesia banyaknya pernikahan dini, seks bebas. Masalah tersebut bisa dicegah dengan melatih keterampilan psikososial remaja dengan berani mengatakan tidak kepada orang lain. Data dari WHO tahun 2015 menyatakan bahwa 1,2 juta remaja meninggal setiap tahunnya. Sebagian besar penyebab kematian tersebut dapat dicegah. Dan lebih dari 2/3 dari 1,2 juta kematian remaja tersebut, yaitu sekitar 800.000 kematian, terjadi di negara berpenghasilan rendah. Ya, Indonesia salah satu penyumbang kematian remaja di dunia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan ekonomi rendah. Sayangnya, Indonesia masih menduduki peringkat kedua terbesar persentase pernikahan dini se-Asia Tenggara dalam 10 tahun terakhir. Berdampak remaja putus sekolah dan memperburuk angka kematian ibu melahirkan. Padahal Indonesia sudah memiliki wadah yang menerapkan pelayanan ramah remaja yang dijalankan di puskesmas. Wadah tersebut bernama PKPR. PKPR ini sudah ada sejak tahun 2003. PKPR ini sebagai penyedia layanan kesehatan remaja yang menitik beratkan kegiatannya dalam bentuk konseling dan penyuluhan. Nah, apa itu PKPR? PKPR singkatan dari Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Siapa saja sasarannya? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan sasaran PKPR remaja usia 10-19 tahun tanpa memandang status pernikahan dan jenis kelamin. Jadi, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
remaja yang ada di sekolah dari SD sampai SMA, remaja di luar sekolah seperti panti asuhan, kelompok keagamaan, dan lain-lain, remaja calon ibu tanpa mempermasalahkan status pernikahannya, remaja yang rentan penularan HIV, serta remaja yang berkebutuhan khusus. Contohnya korban kekerasan, penyandang cacat, remaja yang ada di daerah konflik, dan lain-lain. Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan remaja sebagai seseorang dalam rentang usia 10-18 tahun dikarenakan pada usia tersebut merupakan periode masa pematangan organ reproduksi manusia. Biasa kita kenal dengan masa puberitas. Walau secara fisik tampak dewasa, tetapi belum secara kejiwaan. Jadi, di periode itu jiwanya masih labil ya, dikarenakan perubahan hormon yang menuju ke arah dewasa. Jadi, negara memberi perlindungan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berumur 18 tahun. Lalu, apa saja kegiatan PKPR? Yang pertama, pemberian informasi edukasi, materi yang disampaikan tentang kesehatan reproduksi, nafsa, narkotik, psikotropik, zat adiktif, lalu penyimpangan perilaku seksual, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pelayanan klinis medis. Jadi, kalau petugas kesehatan datang ke sekolah, melakukan pemeriksaan pada remaja putri misalnya, maka disebut dengan pelayanan klinis. Dan jika ditemukan adanya remaja putri yang anemia misalnya, maka petugas kesehatan tersebut akan menganjurkan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Lalu konseling, di mana proses saling bekerja sama antara petugas kesehatan dengan kliennya dalam upaya membantu menyelesaikan masalah tertentu. Lalu pendidikan keterampilan hidup sehat. Keterampilan hidup di sini adalah kemampuan psikososial seseorang untuk dapat mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Ada banyak sekali manfaat dari pendidikan keterampilan hidup ini. Jadi, jika para remaja dan orang tua ketahui, ini sangat bermanfaat. Seperti contohnya, yaitu mampu berpikir kritis, mampu membangun hubungan interpersonal dengan orang lain, empati kepada orang lain, mengendalikan emosi, dan mengatasi stres. Terakhir, pelatihan konselor sebaya. Jadi, akan dipilih di antara remaja yang ada di sekolah, kader kesehatan yang berminat, berbakat, dan sering menjadi tempat curhat bagi teman yang membutuhkannya. Akan diberi pelatihan untuk memperdalam kemampuannya dalam kesehatan. Jadi masalah remaja mudah diselesaikan dengan temannya yang memiliki pengetahuan kesehatan yang lebih, yaitu konselor sebaya yang sudah diberi pelatihan. Seperti apa sih prasarana PKPR? Lengkap jika memiliki papan petunjuk PKPR. Tersedianya nomor kontak person petugas PKPR. Jadi, remaja yang membutuhkan pelayanan kesehatan mudah menghubungi petugas kesehatan. Ruang konseling yang menjamin kerahasiaan klien atau privasi pasiennya. Peralatan tersedianya meja, kursi, alat tulis, dan lain-lain. Peralatan medis seperti stetoskop, timbangan, dan lain-lain. Media edukasi seperti lembar balik, poster yang menarik perhatian klien, dan buku pedoman PKPR. Jadi, kelengkapan 6 item ini tertuang dalam buku pedoman PKPR ya. Nah, seperti ini. Kira-kira contoh ruang PKPR yang ada di salah satu puskesmas di Jakarta Barat. Ada ruang tunggu yang nyaman, ada pojok pintar yang dilengkapi dengan buku-buku. Seperti yang kita lihat,
Ada kursi, buku, di sampingnya ada tempat tidur tetapi tertutup dengan gambar saya. Seperti apa sih petugas PKPR? Yaitu petugas yang mampu menjadi komunikator, orang yang mampu memberi informasi, motivator, orang yang mampu memberi motivasi kepada orang lain, fasilitator, orang yang mampu memberi kemudahan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan kliennya, dan konselor, orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam membuat keputusan suatu masalah. Bagaimana remaja dapat mengakses PKPR? Ada dua, yaitu yang pertama, dari dalam gedung puskesmas dimulai dari mendaftar, antri, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, yaitu dari luar gedung puskesmas bisa ditemukan di sekolah. Program ini bekerja sama dengan UKS, bisa ditemukan juga di desa melalui posyandu remaja. Adapun manfaat yang dirasakan remaja dengan adanya program PKPR ini adalah remaja bisa mendapatkan informasi yang benar tentang kesehatan. Jadi remaja tidak mendapatkan informasi yang salah dari menonton video dewasa misalnya, ataupun cerita anggapan dari teman-teman yang sebayanya. Yang kedua, remaja dapat mengetahui cara menjaga kesehatan reproduksinya. Yang ketiga, tempat konsultasi berbagai masalah remaja sehingga tidak terjerumus ke dalam hal negatif. Selanjutnya, sebagai tempat sharing dengan remaja lain tentang masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Yang terakhir, teman serta pengalaman remaja di bidang kesehatan menjadi bertambah. Nah, ketika remaja mengetahui bagaimana cara berperilaku sehat selama proses pematangan fisik dan psikisnya, remaja tersebut akan menjadi orang dewasa yang sehat, memiliki keturunan yang sehat, dan kehidupan yang berkualitas. Akan sangat disayangkan sekali, sudah ada nih program dari pemerintah, sudah ada nih wadah yang menyediakan pelayanan kesehatan peduli remaja dari pemerintah. Ini namanya PKPR. Di sini loh bisa didapatkan pelayanannya, tidak dimanfaatkan. Aduh, sangat sayang, sangat rugi sekali. Padahal pelayanan yang disediakan pemerintah itu semua secara cuma-cuma, gratis. Makanya tuh Indonesia masih menduduki peringkat kedua pernikahan dini se-ASEAN. Karena mungkin masih awamnya, masih belum tahunya adanya pelayanan PKPR ini. Atau hanya beberapa puskesmas saja yang menjalankan PKPR ini dengan. Sekian materi tentang PKPR dari saya. Jika bermanfaat, share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.